situ juga ada kuasa hukum dari Pak Jokowi, Bang Rifai sama Bang Firmanto ya. Kita mengikuti satu persatu putusan selain dibacakan oleh hakim PN Jakarta Timur. Kami terus terang kaget, wah ternyata diterima gitu. Tapi kita juga akhirnya kita paham juga alasan diterimanya. Alasan diterimanya itu kan meminta perbaikan. Ya karena itunya obscure ya, tidak jelas atau ambiguitas lah. Yang mana dipakai nih pasal-pasal itu? Ya kan ada KUHP baru, ada KUHP lama. Kelihatannya yang harus dipakai itu KUHP baru. Nah, sedangkan dari JPU itu ada KUHP lama juga masuk. Jadi itulah yang harus diperbaiki oleh JPU untuk pasal-pasal yang akan dikenakan. Nah, itu sudah jadi catatan juga lah buat kita ya. Tapi ini bukan menghentikan dalam sidang pokok perkara nanti gitu. Ya kecuali kalau JPU-nya tidak memajukan. Tapi kalau ketika JPU memajukan perbaikan, ya ini pasti akan ada lagi namanya surat dakwaan baru lah. Ya, yang ditentukan juga nanti kapan persidangannya. Untuk kalau quote-unquote perlawanan lah ya dari JPU, tapi sebetulnya bukan perlawanan tapi perbaikan dari pasal-pasal yang diminta oleh majelis hakim PN Jakarta Timur. Berarti dalam arti pihak Bapak Jokowi juga pastinya akan mendesak JPU untuk ya kita sih bukan mendesak JPU sudah pastilah dia tahu tupoksinya dia gitu, tidak perlu kita mendesak gitu. Yang jelas ini juga pertarungan ya kredibilitas dari JPU juga sebetulnya. Ini kan bukan kasus ecek-ecek, ini kasus besar ya, karena ini kasus ijazah yang dituduh, ijazah asli dituduh palsu milik Presiden ke-7 gitu. Dengan adanya perbaikan ini pastinya nanti kan akan menjadi panjang ya, melerai waktu, mungkin seperti apa sih? Ya ini makanya sekarang ini dramanya jadi semakin panjang di drama kolosal ini. Ya, yang satu pihak kan Prapit nih kan, masuk Prapit ketiga, ya. Nanti kan dia bilang udah ancang-ancang Prapit keempat. Ya kami sih berharap begini, kalau bisa itu Prapit itu udahlah selesaikan, Prapit 3 udah selesai, masuk aja ke sidang pokok perkara. Saya sih bisa berharap ya bahwa sidang pokok perkara ini mereka berdua bisa disandingkan dari satu ruang sidang yang sama gitu. Ya, kalau saya berharap itu. Tapi walaupun itu ya kita menyerahkan sepenuhnya kepada PN Jakarta Timur dan JPU. Tapi dengan adanya kemenangan ini pastinya kan akan Kenapa? Dengan adanya kemenangan ini ya bisa diterima. Terus ini kan akan membuat mereka nih bahwa peluang besar nih buat mereka. Ya nggak apa-apa. Itu kan hal yang biasa putusan selah itu menang gitu. Ya kan? Bukan sesuatu yang dikatakan menggugurkan semua ya yang dikenakan mereka gitu. Kan kalau namanya juga salah gitu kan. Kalau diajukan perbaikan itu yang diminta itu masuk menurut hakim, ya itu kan lanjut terus, bikin surat dakwaan baru. Kalau euforia ya itu hak mereka lah ya, bahwa mereka menang dalam posisi itu. Ingat nggak dulu, Prapit 1 juga, mereka juga senang kok, euforia juga, ya kan, mengeluk-elukan hakim Prapit kan, tapi ketika kalah, menjelek-jelekan hakim Prapit, ya kan, luar biasa kan gitu. Ya, itu biasalah kalau mereka lakukan itu. Tapi yang jelas di sini, saya menilai apa yang telah dilakukan oleh majelis hakim itu benar-benar sudah menempatkan posisinya dengan penuh kehati-hatian untuk posisi di tengah, ya, penuh dengan kehati-hatian untuk itu kalau kita lihat, ya, jadi benar-benar care untuk itu. Nah, jadi saya bisa menggambarkan apa yang telah dilakukan ini dibutuhkan juga konsentrasi penuh, fokus juga dari JPU untuk membuat suatu perbaikan, ya kan? Seperti itu. Mungkin persiapan dari
pihak Bang Andi dan pihak Bapak Jokowi yang lainnya menghadapi argumen yang mungkin akan berulang-berulang gitu kan? Seperti apa nih? Menurut saya, ya, kalau kita melihat ini, pada saatnya itu pasti akan ada akhirnya, ada titiknya. Kan tidak boleh Prapit itu dalam satu Prapit sampai 2 kali dengan objek yang sama. Itu penting untuk kita. Ya, katakanlah sekarang dia yang Prapit ketiga itu tentang ganti rugi. Terus kemudian Prapit keempatnya itu tentang pasal 35 misalnya, yang dikenakan juga mereka. Ya, artinya di sini apalagi yang mau dilakukan? Ya selesai. Poin terbesarnya itu kan adalah status tersangka. Kemudian ada pasalnya, kan itu ditolak. Kan ditolak itu. Sepenuhnya. Artinya di sini ya sudah. Kita lihat saja bagaimana Prapit yang dikatakan ketiga itu meminta ganti rugi kepada pihak Polda berapa? 200 juta ya. Ya. Kita lihat bagaimana majelis hakim akan memutuskan. Kemudian Prapit 4 itu dia majukan, saya nggak tahu apa yang dimajukan. Tapi kalau saya berharap sudahlah ya, itu tidak perlu lagi ada Prapit. Ya, majulah dengan keyakinan penuh di Polda Metro Jaya, di PN Jakarta Timur ya, dengan sidang pokok perkara, ya, gitu. Itu yang paling penting. Gitu. Bang, kembali lagi ke Dokter Tifa yang sekarang mungkin sedang euforia merasakan kemenangan ya. Ini kan pastinya akan membuat publik berpikir bahwa oh ternyata ini benar, terus bikin publik tuh ragu tentang keaslian ijazah Pak Jokowi. Mungkin untuk menyikapi hal-hal itu seperti apa nantinya? Ya, ini kan kita perlu jelaskan kepada publik. Makanya kita harus ada cover both side. Dari pihak mereka kan selalu mengglorifikasikan bahwa mereka adalah pemenang dan selalu menegaskan dan mungkin juga stressing point mereka bahwa ijazah yang dia teliti itu memang benar-benar palsu. Kan kenyataannya kan tidak, karena belum diuji di sidang pokok perkara untuk itu. Itu perlu ada pengujian seperti itu. Ya. Dan ingat, jaksa penuntut umum mempunyai hak untuk membuat perbaikan pasal-pasal yang diminta oleh majelis hakim sesuai dengan pasal 74 itu. Ya. Nah, setelah dimasukkan dan hakim memeriksa itu juga dan akan nanti membuat namanya surat dakwaan baru. JPU-nya itu, gitu. Jadi persidangan berlanjut. Nah, kalau ketika hakim mengatakan bahwa surat dakwaan barunya itu juga sesuai dengan yang diinginkan oleh majelis hakim, ya udah, lanjut terus itu persidangan sampai pokok perkara itu selesai. Ya, mungkin nanti sampai Mahkamah Agung pasti panjang. Tapi ada planning nggak sih Bang? Ini kan supaya nggak semakin panjang kayak buat membuktikan jelas secara publik aja bahwa ijazahnya memang beneran ada asli gitu. Apa lebih memilih tetap ikutin proses hukum aja nih yang panjang ini? Ya jelas dong, kan ini kan udah masuk di persidangan dan sebagai materi pokok dari persidangan. Nggak bisa gitu ujuk-ujuk lagi dan itu nggak punya hak saksi pelapor itu untuk itu lagi gitu. Karena semua kan diserahkan kepada JPU. Kan serahkan sama JPU untuk itu. Dan saksi pelapor ini membutuhkan ruang sidang ini untuk membuktikan ijazah dia ini ya adalah asli untuk itu. Ya, dan ini adalah tempat yang terhormat, tempat yang paling tepat untuk membuktikan hal itu. Bukan di tempat-tempat lain yang dia lakukan. Ya, seperti itu gitu. Jadi nggak usah bolak-balik lah. Yang penting yang jelas ya, tunggu aja di persidangan setelah jaksa penuntut umum itu bisa memperbaiki untuk apa pasal-pasal yang dikenakan nanti sesuai dengan kuhap baru itu. Ya untuk Roy Suryo itu ya ditunggu aja nanti di sidang pokok perkara selanjutnya. Ya, saya berharap ya tidak ada lagi lah Prapit 4. Kalau ada Prapit 4 ya tolonglah Prapit 4-nya itu ditolak biar cepat masuk sidang perkara. Jadi yang namanya sinetron ini